listing with someone else. Seorang pemuda introvert berusia 20 tahun bernama Cameron mendadak terusik hidupnya sejak seorang wanita super cantik pindah ke rumah sebelah. Tatapannya misterius, auranya beda, dan tanpa dia sadari, wanita itu sebenarnya sudah hidup selama 247 tahun. Tapi sebelum semua keanehan itu terjadi, hidup Cameron masih dipenuhi hal-hal normal khas anak muda. Suatu pagi, ia terbangun dengan rasa kesal setelah mengalami mimpi basah tentang Diani. Gadis yang sudah lama ia sukai sejak masa SMA, mimpinya terasa nyata, tapi tetap saja cuma bunga tidur. Belum sempat mencerna mimpinya, kedua orang tuanya langsung memberi ceramah pagi. Masa libur kuliah sebulan ini harus dipakai buat memikirkan masa depan. Gap year, remember? Well, the gap is over. Break. Masalahnya, gara-gara mimpi tadi, Cameron malah bangun kesiangan dan telat masuk kerja di toko es krim tempatnya magang. Dan benar saja Lenny, manajernya yang galak dan perfeksionis, langsung menyemprot dia habis-habisan. Bagi Lenny, kerja tetap kerja, tak peduli kamu mahasiswa atau bukan. Sementara Cameron sibuk membereskan hidupnya yang berantakan, di luar rumahnya sebuah mobil tua berhenti. Seorang wanita berpenampilan elegan dengan aura asing turun perlahan. Tubuhnya pulen tobrut dan tatapannya seperti menyimpan rahasia panjang. Ialah tetangga baru itu. Cameron kembali bekerja di toko es krim seperti biasa. Di sana, Lenny selaku manajer memintanya untuk lembur malam ini. Namun Cameron menolak karena mengaku punya janji dengan Diani. Lenny yang tahu Diani itu cantik justru merasa curiga. Ia tidak percaya Cameron bisa tiba-tiba punya kencan. Jadi ia menantang Cameron mengirim foto bersama Diani nanti setelah pulang kerja sebagai bukti supaya tidak dianggap berbohong. Sore itu, Cameron benar-benar pergi ke rumah Diani. Ia melihat Diani sedang bersantai di halaman rumah. Karena teringat ucapan Lenny, Cameron diam-diam ingin mengambil foto, tapi belum sempat melakukannya. Tiba-tiba Chad dan Jason, dua pembuli, tanpa banyak bicara, mereka merebut ponselnya dan melemparkannya ke jalan. Diani yang mendengar keributan segera keluar dan mencoba menolong. Namun Chad malah mengatakan kalau Cameron ingin memotretnya diam-diam. Cameron membantah dan mencoba mengambil ponselnya untuk menunjukkan yang sebenarnya. Tapi naas, ponsel itu sudah terlindas kendaraan dan rusak total. Malam harinya, Cameron pulang dengan perasaan kesal dan malu. Saat berada di kamar, tanpa sengaja ia melihat ke arah rumah tetangga barunya dari jendela. Tirainya sedikit terbuka dan ia melihat wanita misterius itu sedang berganti skin. Cameron terpaku sesaat, namun tiba-tiba wanita itu berhenti bergerak lalu menoleh tepat ke arah jendela Cameron. What is that? You need to start eating better. Beberapa saat kemudian, bel rumah berbunyi. Cameron yang masih kepikiran kejadian di jendela langsung panik. Jantungnya berdegup kencang saat ia membayangkan tetangga misterius itu datang menegurnya. Dengan ragu, ia membuka pintu, namun yang berdiri di depan justru Diani. Cameron langsung bingung, bahkan sampai tak bisa berkata-kata. Malam itu Diani mengajaknya keluar ke sebuah tempat makan karena merasa bosan di rumah dan butuh teman. Tanpa pikir panjang, Cameron tentu saja mengiyakan. Perlu diketahui, meski Cameron menyukai Diani sejak lama, ia belum pernah mengungkapkan perasaannya. Di mata Diani, Cameron hanyalah sahabat lama yang baik dan bisa dipercaya. Saat mereka sedang duduk bersama, tiba-tiba seseorang mendekat. Ternyata itu Martin, teman SMA mereka dulu. Suasana mendadak berubah canggung. Diani terlihat gelisah dan memberi kode halus agar Cameron tidak memanggil atau menahan Martin. Martin sendiri tampak kaget melihat Diani, menyapa singkat, lalu buru-buru pergi seolah tak ingin terlibat lama. Cameron yang heran langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi, Diani hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Jelas, belum siap menceritakan alasan di balik sikap anehnya barusan. Dan sejak malam itu, Cameron mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan Diani darinya. Great idea if the girls ask the guys instead. Di depan rumah, Diani akhirnya membuka diri dan menceritakan alasannya bersikap aneh pada Martin tadi. Ternyata saat SMA dulu, Diani pernah mengajak Martin datang ke sebuah pesta sebagai teman kencan. Martin sudah menyetujuinya, tapi di hari itu, ia tak pernah muncul, tanpa kabar, tanpa penjelasan. Sampai sekarang pun Diani tidak tahu kenapa ia ditinggalkan begitu saja. Pengalaman itu membuatnya kecewa dan sulit mempercayai orang. Cameron yang mendengar cerita itu hanya bisa terdiam, bingung harus menghibur atau
berkata apa. Hatinya campur aduk antara kasihan dan cemburu. Saat hendak masuk ke rumah, tanpa sengaja ia melihat ke arah rumah sebelah. Tetangga misterius itu berdiri diam di jendelanya, menatap lurus ke arah Kamerun. Tatapannya membuat bulu kuduknya meremang. Kamerun langsung buru-buru masuk, namun keanehan belum berhenti. Di kamar lantai atas, saat pikirannya masih kacau, ia kembali merasa sedang diperhatikan. Dan benar saja, dari jendela seberang, wanita itu masih menatapnya. Tak berkedip, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangnya. Kamerun menoleh dan hampir loncat kaget. Wanita tetangganya itu sudah berdiri di dalam kamarnya, entah bagaimana bisa masuk tanpa suara. Dengan nada dingin, wanita itu menegurnya karena sudah berani mengintip sebelumnya. Kamerun panik dan langsung meminta maaf, mengakui kesalahannya. Berusaha menjelaskan bahwa itu murni tidak sengaja dan ia terbawa rasa. Penasaran, namun wanita itu tak terlihat ingin memaafkan begitu saja. Ia mendekat perlahan dan mengatakan bahwa Kamerun harus menebus kesalahannya sebagai hukuman. Ia memaksa Kamerun untuk mengantarnya ke suatu tempat malam itu juga. I can't believe you. Really? Lawyer issue. Dengan terpaksa, Kamerun akhirnya menuruti kemauan wanita misterius itu. Ancaman akan dilaporkan ke orang tuanya soal kejadian mengintip barusan membuatnya tak punya pilihan lain selain menyetir mobil, mengikuti arah yang diminta. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah pabrik tua yang terlihat sepi dan gelap. Wanita itu kini memperkenalkan namanya Victoria. Sebelum turun, Victoria menyita kunci mobil Kamerun agar ia tidak kabur lebih dulu. Kamerun hanya bisa duduk tegang di dalam mobil sambil memperhatikan sekitar. Tak lama, seorang pria asing keluar nyambut Victoria dengan sikap seolah sudah menunggunya. Victoria pun masuk bersama pria itu. Melihat cara pria itu bersikap, Kamerun sempat berpikir Victoria mungkin semacam cewek mimi atau cewek jasa yang sedang menjalankan orderan, namun suasana berubah drastis. Beberapa saat kemudian, pintu pabrik terbuka keras. Pria asing tadi keluar dengan langkah sempoyongan, terluka, wajahnya pucat ketakutan sambil terhuyung. Ia berteriak minta tolong ke arah Kamerun dan saat itulah Kamerun sadar ia mungkin baru saja mengantar seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Noda darah menempel di kaca mobilnya. Tangannya gemetar. Ia masih terpaku ketika tiba-tiba Victoria muncul namun, kali ini ada yang berbeda. Wajahnya pucat, tatapannya tajam, dan taringnya terlihat jelas. Di perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa mencekam. Kamerun marah, panik, sekaligus jijik dengan apa yang baru saja ia lihat. Tapi Victoria hanya duduk santai, tersenyum tipis. Dengan suara pelan, namun dingin, ia mengancam akan melakukan hal yang sama pada Kamerun jika ia berani menolak perintahnya lagi. Sesampainya di rumah, Victoria menoleh dan mengingatkan bahwa besok malam Kamerun harus mengantarnya lagi ke tempat lain. Nadanya lembut tapi jelas penuh tekanan. Sebelum pergi, ia bahkan memberi ciuman singkat di pipi Kamerun, lalu berjalan pulang seolah tak terjadi apa-apa. Kamerun hanya bisa berdiri kaku di teras rumahnya. Keesokan paginya, masalah baru muncul. Ayahnya memanggil dan menanyakan noda darah di mobil. Kamerun hampir saja berkata jujur karena tak sanggup menyimpan semua ini sendirian. Namun, tiba-tiba, suara seorang wanita menyela dari belakang Victoria. Dengan ramah, ia memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Dengan tenang dan penuh percaya diri, ia mengarang cerita bahwa semalam ada rusa yang menabrak mobil Kamerun. Katanya, hewan itu sempat terkapar berdarah, tapi kemudian bangkit dan lari kembali ke hutan. Ayah Kamerun langsung percaya. And then Cam, he came home. My Cameron? I said, we should call. Setelah ayahnya percaya dengan cerita rusa itu, Victoria meminta izin agar Kamerun menjadi sopir sementaranya untuk berkeliling mengenal daerah tersebut dengan imbalan gaji. Mendengar hal itu, ayah Kamerun langsung mengizinkan dengan senang hati. Di tempat kerja, Martin menemui Kamerun dan meminta bantuan agar bisa mendekati Diani. Ia menjelaskan kalau dulu tidak datang ke pesta karena terlalu gugup melihat Diani yang begitu sempurna. Meski merasa hubungan mereka tak akan berjalan mulus, Kamerun tetap menyanggupi permintaan itu hingga Martin kegirangan bukan main. Malam harinya, sesuai tugas dari Victoria, Kamerun kembali mengantarnya ke tempat lain. Tak lama setelah menunggu di mobil, tiba-tiba seseorang ibolok dari lantai atas gedung dan membuat kaca mobilnya kembali terkena noda darah. You can go.
Walau Cameron panik ketakutan, Victoria tetap santai sambil menikmati darah di mulutnya. Setelah itu Cameron membersihkan kaca mobil sebelum pulang. Sesampainya di kamar, ia kembali dikejutkan oleh kemunculan Victoria yang tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Victoria akhirnya menjelaskan jati dirinya. Ia vampir berumur 247 tahun. Pada tahun 1980, pria yang ia cintai dibunuh oleh kelompok vampir karena menolak bergabung. Sejak itu Victoria memburu mereka satu persatu sebagai balas dendam. Mendengar dua korban sebelumnya bukan manusia, Cameron malah merasa seperti berada di film dan justru bersemangat. Setelah itu, Victoria pulang. Keesokan paginya, Martin tiba-tiba masuk ke kamar Cameron dan kembali minta bantuan mendekati Diani. Lalu dibantu seadanya. Malam harinya saat mengantar Victoria lagi, Cameron antusias bertanya, berapa vampir tersisa? Victoria menjawab, tinggal 2, dan yang terakhir adalah pembunuh utama kekasihnya. Saat tiba di lokasi, Cameron nekat ikut masuk bergaya seperti agen rahasia meski sudah disuruh menunggu di mobil, membuat Victoria kesal. Target mereka ternyata vampir tua yang bekerja sebagai satpam. Pria itu sadar sedang diincar dan mengeluarkan pistol. Cameron mencoba menolong Victoria, tapi malah ditembak dan terjatuh. Setelah Victoria mengalahkan vampir itu, Cameron bangun dan mengaku hanya pura-pura mati. Victoria justru marah karena aksinya bisa membuatnya benar-benar tewas, mengingatkan bahwa ia vampir berkekuatan super, sedangkan Cameron manusia biasa. Setelah diminta tak ceroboh lagi, Cameron meminta izin libur sehari karena besok malam ingin menemani Martin kencan dengan Diani, dan Victoria pun mengizinkannya. It doesn't work like that. Keesokan harinya di tempat kerja, Lisa yang merupakan rekan kerjanya mengajak Cameron pergi ke konser, tapi ditolak. Cameron tidak sadar kalau sebenarnya Lisa menyukainya. Sore hari setelah pulang kerja, sesuai janji dengan Martin dan Diani, Cameron menemani mereka kencan pertama dan jadi penyambung obrolan karena keduanya sama-sama canggung. Saat Cameron mencoba pamit agar mereka bisa lebih dekat, Martin dan Diani malah spontan melarang karena tanpa Cameron, suasana pasti makin kaku. Diani yang gugup akhirnya izin ke toilet. Tak lama kemudian, Victoria muncul, seolah sudah mengawasi dari tadi dan membantu Cameron mencari alasan untuk pergi, sampai membuat Martin ternganga melihatnya. Setelah berhasil menjauh, Victoria bertanya, siapa gadis yang tadi ke toilet? Cameron jujur kalau Diani adalah gadis yang ia sukai sejak SMA. Saat ditanya kenapa malah membantu Martin, Cameron dengan percaya diri menjawab bahwa menurutnya, Diani pasti akan menolak Martin juga. 4 years? 5. It's rare. Setelah berkeliling hingga hari mulai gelap, Cameron berhenti sejenak untuk menunjukkan tempat kerjanya pada Victoria. Tanpa diduga, di sana ia bertemu lagi dengan dua orang yang sejak dulu selalu membulinya. Melihat itu, Victoria turun dari mobil dan berniat membuat mereka tak lagi mengganggu Cameron. Ia mengaku sebagai pacar Cameron di depan mereka. Namun, sifat pembuli cat belum hilang, ia malah mengintimidasi Cameron. Victoria pun menantang agar masalah diselesaikan saat itu juga lewat baku hantam. Awalnya, Cameron beberapa kali jatuh karena pukulan ke wajah. Tapi akhirnya ia mulai bangkit setelah Victoria memberi arahan berdasarkan pengalamannya bertarung selama hidupnya yang panjang. Menyuruh Cameron menghantam rusuk cat berulang kali sampai lawannya tak sanggup berdiri lagi. That's enough. Karena kemenangan itu, Victoria memperingatkan kedua pemuda tersebut agar tidak pernah membuli Cameron lagi, dan mereka pun menyetujuinya. Dalam perjalanan pulang, tangan Cameron terasa sangat sakit. Victoria lalu memberinya cairan dari kalungnya yang katanya bisa menyembuhkan luka apapun. Tak lama setelah meminumnya, tubuh Cameron pulih dengan cepat. Namun Victoria baru memberitahu kalau cairan itu adalah darahnya. Cameron sempat panik, takut akan berubah jadi vampir. Tapi Victoria menegaskan itu hanya ramuan penyembuh. Efek sampingnya membuat tubuh Cameron terasa panas dan otong besar. Saat di kamar ia mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, Victoria muncul lagi di sampingnya, tanpa skin, membuat ingin melakukan interview. Ketika mau pengicilikan situasi makin kacau, ketika ayahnya tiba-tiba masuk kamar untuk menanyakan sesuatu, lalu malah salah paham dan buru-buru minta maaf karena merasa mengganggu. Momen itu membuat Cameron tersadar. Ia menegaskan kalau perasaannya tetap hanya untuk Diani. Mendengar itu, Victoria tampak kesal tidak jadi Isli.
Keesokan paginya, Martin kesal pada Cameron karena semalam ditinggal saat kencan dengan Diani, membuat suasana jadi canggung dan berantakan. Cameron tak mau terus disalahkan, dan berpendapat mungkin memang hubungan Martin dan Diani tidak cocok sejak awal. Lalu ia berangkat kerja. Di sisi lain, Victoria terlihat mendatangi tempat kerja Diani di sebuah toko baju dengan berpura-pura menjadi pembeli saat jam istirahat. Cameron curhat pada Lisa tentang usahanya menjodohkan Martin dengan Diani. Ia merasa terlalu sibuk mengurus kebahagiaan orang lain sampai lupa dengan dirinya sendiri. Mendengar itu, Lisa kembali mengajaknya ke konser malam nanti untuk melepas penat. Dan kali ini, Cameron menyetujuinya. Malamnya, saat sudah siap pergi menemui Lisa, Cameron terkejut melihat mobil Diani terparkir di rumah Victoria. Rasa penasarannya muncul. Dari jendela bawah, ia melihat Diani dan Victoria sudah terlihat sangat akrab di dalam rumah. Pemandangan itu membuat hati Cameron terasa aneh, campuran bingung, cemburu, dan firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Keduanya pun melakukan apem makan apem di kamar. Karena kejadian mengejutkan semalam, Cameron sampai lupa janjinya pada Lisa dan membuat gadis itu kecewa menunggu sendirian pagi harinya setelah Diani pulang. Victoria mengejek Cameron dan merasa puas karena rencananya membuat Cameron cemburu berhasil. Tapi kali ini, Cameron melawan dan menolak mengantarnya lagi. Victoria murka dan mengancam akan membunuhnya jika berani berhenti. Merasa masalah ini harus diakhiri, Cameron memutuskan serius menjodohkan Martin dengan Diani agar Diani menjauh dari Victoria. Ia bahkan resign dari pekerjaannya demi fokus pada rencananya. Namun Lisa yang marah karena ditinggal semalam melampiaskan kekesalannya padanya. Di rumah, ibunya membelikannya HP baru. Cameron memakainya untuk membantu Martin saat ngobrol dengan Diani lewat earphone, menyuruh Martin mengikuti semua kata-katanya. Berkat skrip romantis dari Cameron, Diani akhirnya luluh dan mau pergi ke taman kota bersama Martin. Namun saat mendengar pembicaraan mereka, hati Cameron justru diliputi cemburu. Ia sadar perasaannya pada Diani tak pernah hilang dan memutuskan menyusul ke taman untuk menghentikan semuanya. Sesampainya di sana, Diani tiba-tiba berbisik ke arah earphone Martin, ditujukan pada Cameron bahwa Martin sudah berhasil ia dapatkan. Ia lalu membuang earphone itu. Detik berikutnya, kebenaran terungkap. Diani tidak berniat penggabrutan liar. Ia justru menggigit leher Martin dan sambil menatap lurus ke arah Cameron. Terlihat jelas Diani juga seorang vampir. Setelah sampai di rumah dan berada di kamarnya, Cameron kembali didatangi Victoria. Kali ini, ia mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Diani adalah target terakhir yang selama ini ia buru, sekaligus vampir yang membunuh pria yang paling ia cintai di masa lalu. Victoria mengaku sengaja mendekati Cameron selama ini agar Diani terpancing keluar, dan rencananya berhasil. Dengan insting vampirnya, Diani langsung datang begitu merasakan Cameron berada dalam bahaya. Di tengah situasi tegang itu, Lenny yang diam-diam membuntuti Cameron ikut muncul. Dengan rasa takut namun juga nekat, ia mengancam akan memberitahu semua orang bahwa Diani adalah vampir. Emosi Diani langsung memuncak, dan dalam keadaan tak terkendali, ia menyerangnya. Belum sempat keadaan tenang, Victoria masuk dan tanpa ragu menyerang Diani menggunakan pedang khusus pemburu vampir. Ia menolak mendengar penjelasan apapun, karena baginya ini adalah kesempatan membalas kematian kekasihnya. Pertarungan sengit antara dua vampir kuat pun terjadi di dalam rumah Cameron. Sementara Cameron hanya bisa menyaksikan dengan panik, terjebak di antara cinta tobrut dan balas dendam. I know. Diani akhirnya menjelaskan kebenaran bahwa dirinya bukan pembunuh kekasih Victoria. Justru ia mencoba menolong pria itu saat sekarat. Namun karena tindakannya dianggap pengkhianatan, Diani dibuang oleh kelompok vampirnya sendiri. Mendengar hal itu, Victoria menyesal, meminta maaf, dan berencana membentuk kelompok baru bersama Diani. Saat semuanya bersiap meninggalkan kota, termasuk meninggalkan Cameron selamanya, Diani menciumnya untuk terakhir kali dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Lenny yang kini juga telah menjadi vampir menyerahkan jabatannya sebagai manajer toko es krim kepada Cameron dan memintanya bekerja sama dengan Lisa. Keesokan paginya, Cameron menemui Lisa untuk meminta maaf atas semua kesalahannya dan menceritakan kejadian aneh yang ia alami selama sebulan terakhir bersama para vampir. Meski Lisa tidak sepenuhnya percaya, ia tetap memaafkannya. Keduanya pun memulai hari baru bersama, mengelola toko es krim itu berdua. I didn't really want to help her, but my dad insisted I did, and I was like, okay. I'll give you an F for how you treated me.
You coming in? Udah ikut tegang belum ngap? Masa nggak ikut tekan like dan subscribe? Tenang, ini bukan cicilan, hehe.